Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrianto dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan nomor induk mahasiswa 25041310047. Di sini, saya akan mengidentifikasi komunikasi interpersonal yang terjadi di dalam podcast Panji Pragiwaksono dan Ustadz Felix yang berjudul Ada Apa Setelah Kematian. Guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu, Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Nah, udah sejumlah episode berjalan dengan Ustadz Felix Xiao. Terakhir kami ngebahas sebenarnya tentang Nabi Isa, tapi ada pembicaraan sedikit ke apa yang akan jadi pembicaraan hari ini. Hari ini kembali dengan Ustadz Felix Xiao. Terima kasih banyak sudah mau meminjamkan timnya, tempatnya, dan kantornya kurang lebihnya untuk bikin konten ini naiknya di YouTube saya. Nah, Panji membuka video dengan mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Felix karena telah bersedia meminjamkan tim, tempat, serta kantornya demi kelancaran konten yang akan ditayangkan di channel YouTube Panji. Di sini, Panji telah memenuhi kebutuhan inklusi Ustadz Felix dengan mengakui kontribusi besarnya. Nah, saya tidak tahu Ustadz tahu ini atau tidak, tapi saya dulu takut hantu. Hantu? Dulu. Oh, aku pernah lihat pas di Zawin ya. Iya betul. Saya takut pocong, saya takut hantu. Padahal kan pocong kan nggak bisa lari cepat, Mas. Di sini, Panji memenuhi syarat dari efek komunikasi, yaitu self-disclosure, atau keterbukaan diri. Dengan mengatakan, saya tidak tahu Ustadz tahu ini atau tidak, tapi dulu saya takut hantu. Di dalam jendela jauh hari, rasa takut ini awalnya berada di daerah tersembunyi, atau hidden area Panji. Namun, sengaja ia buka kepada Ustadz Felix, sehingga yang awalnya berada di daerah tersembunyi, atau hidden area, berubah menjadi daerah terbuka, atau open area. Saya juga bingung kenapa saya takut. Tapi ini lebih kepada hal-hal waktu kecil terpatri banget nempel ketika dewasa bertambah dengan imajinasi jadi ngaco. Core memory lah ya. Iya. Nah, sebenarnya sejak sekolah sih. Iya. Saya tahu bahwa di Islam itu tidak mengenal hantu. Iya. Betul. Iya, di Islam tuh taunya ketika dia meninggal selesai. Di dalam di situ ketika dipanggil naik semuanya baru di akhir gitu nanti kan. Ini aja terlalu ini oversimplifikasi ya. Iya. Tapi ketakutan saya terhadap hantu itu sudah diselesaikan oleh Zawin. Terima kasih Zawin walaupun Anda bajingan. Tapi itu juga datangnya dari dasar bahwa lu sebagai orang Islam juga gak ngerti kematian itu apa gitu karena lebih kan. Iya. Nah, jadi kita akan ngomongin soal kematian. Harapannya pemahaman yang lebih jelas terhadap konsep kematian dalam Islam membantu saya juga ngisi bensin untuk perjalanan ini. Nah, seperti halnya di episode sebelumnya, konsep kematian yang saya tahu banyak dibawa sama pop culture. Kalaupun ada konsep kematian yang datang dari ajaran Islam, itu apa? Dan saya minta maaf, itu datangnya dari komik Surga dan Neraka atau waktu kecil. Hidayah. Bukan hidayah mah kayaknya majalah, ini stensilan gitu Ustaz. Oh, yang hitam ada putih kayak ya? Komik kayak gambar kalau orang mati di neraka ditusuk gitu. Itu yang saya tahu gitu. Panji menceritakan bahwa di dalam ajaran Islam dia tahu bahwa hantu itu tidak ada. Namun, perspektif dirinya sejak kecil terlanjur dibentuk oleh pop kultur dan komik kisah neraka. Di menit ini, Panji melihat konsep dirinya sebagai seorang muslim yang belum sepenuhnya paham arti dari kematian, akibat bentukan dari perspektif sosial masa kecilnya tersebut. Perspektif sosial di dalam komunikasi interpersonal merupakan sudut pandang yang menekankan bahwa interaksi antar individu itu dibentuk melalui konsep sosial, norma, budaya, dan juga hubungan relasional. Nah, saya mau belajar soal kematian. Saya mulai dari yang paling dasar aja deh. Di Islam, ini keterlaluan, tapi di Islam, what happens when we die? Aku pengen memulai dengan aku juga ya. Kalau Mas kan takut setan kan ya, takut hantu. Aku juga dari dulu Mas, ada dua yang aku pikirin sebelum aku masuk Islam. Even ketika aku ateis. Ada dua yang aku pikir, sebelum ini aku ngapain? Sebelum ini aku ngapain? Aku di mana nih?
kesadaranku tuh di mana gitu maksudnya. Dan setelah aku mati itu seperti apa kondisinya. Itu ganggu aku terus dan aku tidak pernah mendapatkan informasi kecuali itu juga rekaan orang. Misal, kita nonton film Lucy. Akhirnya kita dikasih tahu, oh kita tuh cuma kayak data doang. Setelah kita mati ya udah jadi ketiadaan. Atau kita nonton film yang sangat terkenal, Ghost. Ghost yang mana nih? Itu yang Ghost apa? yang Richard- Demi Moore. ya kan? Iya, siapa ya? Patrick Swayze. Ya. Patrick Swayze. Kan kita jadi punya pop culture, kita jadi ada rohnya keluar. Iya betul. Tapi aku baca penelitian yang lain, ada orang pernah neliti tentang berapa roh itu ada atau enggak. Caranya gampang, dia bilang gini, kalau roh itu adalah ada, dia pasti punya berat. Ada masanya. Karena segala sesuatu yang menempati ruang pasti punya massa. Itu teorinya. Maka dia nimbang orang sekarat. Lalu kemudian ditimbang lagi setelah dia mati. Menarik. Hasilnya? Dia dapat 0,000 sekian. Ada. Tapi setelah diteliti lagi katanya nggak valid. Karena itu kayak pergerakan orang ketika mau mati terus mempengaruhi timbangannya. Sampai sekarang orang nggak ngerti roh itu ada atau. Panji secara sadar menurunkan kontrolnya dan juga menempatkan dirinya sebagai pembelajar dengan mengatakan, saya mau belajar tentang kematian bla 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 bla. Di dalam Islam, what happened when we die? Di titik ini, Panji menyerahkan kendali topik sepenuhnya kepada Ustadz Felix sebagai narasumber. Ketika Panji mengaku takut hantu, Ustadz Felix merespon dengan berkata, saya mau mulai dari saya juga ya. Ada dua hal yang saya pikirin sebelum saya masuk Islam. Validasi ini membuat Panji merasa tidak aneh ataupun tersisih sendiri, melainkan merasa memiliki kesamaan nasib atau sense of belonging. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari segi kasat mata ya, aku dulu suka biologi mas. Ketika suka biologi aku bilang begini, aku kan pelajari tentang otot jantung nih. Otot jantung tuh keren banget karena dia adalah kombinasi daripada otot polos dan otot lurik. Intinya singkat cerita adalah dia otot yang bisa keras dan tahan lama. Dan gak ada yang lain kayak ada anggota tubuh saya yang lebih membutuhkan itu. Selain otot jantung gitu ya. Nah maksudnya itu otot jantung doang tuh yang bisa tuh. Tapi ketika aku lihat pada jantung orang mati aku pikir apa bedanya? Kan tetap otot jantung juga. Tapi yang ini detak, yang satunya lagi enggak. Berarti ada sesuatu yang dimiliki orang hidup yang tidak ada pada orang mati. Nah yang sesuatu itu menurut penjelasan namanya adalah roh kan itu kan ya. Tapi intinya adalah aku nggak tahu, I have no idea, dan aku nggak punya informasi sedikit pun tentang yang mana yang benar. Sampai aku masuk Islam. Ketika aku masuk Islam, ini yang pengen aku kasih tahu pada orang-orang, di Islam itu semua didasarkan pada kita tidak tahu informasi sebelum kita verifikasi dulu sumber informasinya. Maka ketika kita sudah memverifikasi sumber informasinya, maka kalau kita sudah verified, semua yang disampaikan oleh sumber itu pasti verified juga. Oke. Gampangnya gini deh. Kalau kita sudah bisa verifikasi, kalau kita ngomong dengan orang Amerika, berarti kalau dia ngasih tahu kita tentang orang Amerika, itu lebih verified daripada orang Indonesia ngomong. Iya. Secara umum. Iya. Nah, itu juga menyangkut tentang mati. Nggak ada orang yang bisa, orang bilang kan, dead man tells no tales. Orang mati nggak bisa cerita. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu. Tapi ada ustadz yang balik lagi dari kematian. Ya itu aku juga nggak ngerti apakah dia halusinasi atau enggak. Tapi setidaknya orang mati nggak ada yang ngasih tahu tentang kematiannya itu seperti apa. Atau sampai sekarang belum pernah ada orang yang YouTubing bagaimana terus kemudian kondisi akhirat kan itu kan ya. Waktu itu pernah ada AI-nya dimarahin sama MUI waktu itu. Hey guys, lagi di neraka nih. Gua lagi neraka nih Dewan gitu kan ya. Dewa di neraka dimarahin MUI. Nah, tapi balik lagi rekaan kan ya. Bukan sebuah kenyataan kan. Nah, artinya kita cuma bergantung pada satu informasi. Dan karena aku adalah orang muslim dan aku sudah verified informasi Al-Quran dan As-Sunnah, maka aku cuma bisa cerita bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menceritakan kita tentang kematian. Pertama, kematian bukan ujung. Itu yang harus kita tahu. Logisnya adalah kalau dulunya kita tuh nggak ada, maka kita pasti akan balik lagi ke nggak ada. Dan nggak ada di sini maksudnya adalah ketidakadaan fisik. Jadi kalau semua yang berawal pasti ada akhirnya. Kalau ada start pasti ada off-nya. Nah maka Ustaz, gimana? sorry dipotong sedikit. Gak apa-apa. Ngomongin soal tiada fisik, berarti arwah? Rohnya masih ada. Atau rohnya? Ya, arwah itu bentuk jamak daripada roh. Ini saya tarik mungkin bisa jadi tolol tapi mungkin membantu saya menjelaskan. Ya. Saat Ustadz Felix tengah asik menjelaskan,
Panji memotong obrolan Ustadz Felix dengan sopan, dengan berkata, "Dipotong sedikit nggak apa-apa ya, Tat? Ngomongin soal ketiadaan fisik. Ini adalah bentuk interpersonal kontrol, di mana Panji mengambil alih kendali sesaat untuk memastikan pemahamannya tidak keliru, dan Ustadz Felix pun mengizinkannya." Demikian tadi, identifikasi komunikasi interpersonal yang terjadi di dalam podcast Panji Pragiwaksono dan Ustadz Felix dengan judul Ada Apa Setelah Kematian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.